Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa agar ada roh yang membawakan damai sejahtera, sukacita, pengertian, dan pewahyuan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya untuk mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan segera saat ini. Nah, saudara-saudara, sebenarnya sharing kali ini adalah ulangan dari yang pernah di-sharingkan menjadikan khotbah pada ibadah pada tanggal 27 Maret, tetapi karena satu dan lain hal terhapus dari YouTube, oleh karena itu saya mengulang. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, sharing ini diambil dari Matius 24, dan topiknya di Matius 24 ditulis sebagai permulaan penderitaan atau di dalam bahasa Inggrisnya the beginning of sorrow. Mengapa dikatakan permulaan? Karena ada masa penderitaan atau tribulation, tetapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ini adalah permulaan penderitaan. Tuhan mengungkapkan tanda-tanda yang akan datang bukan untuk menakuti kita, tetapi untuk menunjukkan kebijaksanaannya dalam mengatasi tribulation ini, dalam mengatasi masalah ini. Pesan Tuhan, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Apa sih yang harus terjadi? Mari kita ikuti di Matius 24 ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, catat ini sebagai poin pertama, yaitu hati-hatilah, waspadalah, ada penyesatan. Matius 24 ayat ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Catat ini sebagai poin kedua, bahwa akan ada kabar-kabar tentang perang, akan ada deru perang. Jangan gelisah, karena kenapa saudara? Hal ini harus terjadi. Peperangan ini harus terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Terusnya, yaitu di ayat ke-7 tadi, akan ada kelaparan. Catat sebagai poin ketiga. Dan Alkitab Bahasa Indonesia tidak menerjemahkan setelahnya. Setelah kelaparan, itu di dalam bahasa Inggrisnya, di King James, ada pestilence, yang artinya endemik, pandemik, atau virus. Jadi poin keempat adalah akan ada endemik, pandemik, atau virus, atau sakit penyakit yang mendatangkan kematian. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi lengkapnya, Matius 24 ayat ke-7 berbunyi, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, pestilence, dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara-saudara, hal ini harus terjadi. Pre-tribulation atau permulaan penderitaan bisa-bisa harus dialami oleh gereja Tuhan sebelum
masa kesusahan yang sesungguhnya atau tribulation terjadi. Saudara-saudara, satu poin penyesatan, semua yang tidak berfokus atau point on Jesus adalah penyesatan. Bahkan poin kepada diri sendiri atau teralihkan dari Yesus kepada diri sendiri atau mengidolakan manusia yang akan menyebabkan kita sebagai umat percaya menjadi lemah dan takut. Iman yang dihilangkan, itu semua pengajaran yang demikian kita sebut suatu penyesatan yang tidak membawakan Kristus, tidak membawa kemuliaan kepada Kristus, saudara-saudara. Poin kedua, perang. Ya, sekarang sedang terjadi. Rusia sedang perang dengan Ukraina. Perang membawakan suatu spirit, saudara-saudara. Spiritnya strife, division, misunderstanding, yaitu roh yang membawakan perkelahian, perpecahan, dan kesalahmengertian. Poin ketiga, kelaparan, kekurangan bahan makanan, saudara-saudara, kekurangan pangan. Sekarang kita mulai merasakan minyak goreng, tidak ada di stok di pasaran, susah didapat, kedelai menjadi kendala. Negara Brasil atau Argentina yang biasanya mengekspor kedelai, mereka berkata tidak mengekspor lagi karena untuk kebutuhan lokal. Saudara, hal yang keempat adalah pestilence, yaitu pandemik, endemik, dan kita sudah merasakan dengan COVID-19, dengan segala variannya yang tidak kunjung habis. Dan poin yang terakhir adalah gempa bumi. Kita nanti akan melihat skemanya di PowerPoint, sementara ini kita membaca kitab Wahyu ya saudara. Wahyu 1 ayat ke-1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Artinya saudara-saudara, wahyu diberikan itu untuk Yesus Kristus dari Allah, diberikan kepada Yesus Kristus untuk ditunjukkan kepada kita semua, hamba-hamba Tuhan, apa yang akan terjadi. Dan oleh malaikat-malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Dan Yohanes berdiri di kitab Wahyu sebagai saksi dari apa yang Yesus Kristus mendapat pewahyuan dari Allah Bapa. Wahyu 1 ayat kedua, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan dengan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Saudara, kita mendapat kebaikan sebenarnya dengan adanya kitab Wahyu itu karena Yohanes bersaksi tentang apa yang dilihatnya, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mendapatkan pewahyuan dari Allah Bapa akan apa yang akan terjadi atas bumi ini. Ayat ketiga, berbahagialah ia yang membacakan, saudara-saudara. Kalau saudara membacakan kitab Wahyu, dikatakan diberkatilah atau berbahagialah. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mari saudara, kita mendengarkan apa yang Wahyu katakan, karena dikatakan pada waktu saudara mendengar, saudara diberkati dan berbahagia. Berarti ini adalah sesuatu yang baik. Apakah kita bisa melihat kitab Wahyu ini sebagai sesuatu yang baik, sebagai suatu kasih karunia yang kita terima, sebagai pewahyuan dari Yesus Kristus? Mari kita menyimaknya ya saudara bersama. Jadi mari kita melihat kitab Wahyu ke-6 yang akan segera saya bacakan. Pada waktu meterai dibukakan, Yohanes melihat penglihatan. Ini bukan murka Allah. Ini adalah 4 evil spirit atau iblis yang membawa kepada kehancuran
dan ini diketahui oleh Allah, diwahyukan, diberikan, dibukakan untuk anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, melihatnya. Wahyu ke-6 ayat ke-1. Maka aku melihat anak domba itu membuka meterai yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Apakah itu keempat makhluk, Bu? Nanti kita akan bukakan. Jadi pada waktu anak domba itu membuka meterai yang pertama, itu ada suara mari. Ayat kedua, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Panah di sini sebenarnya dari bahasa Inggrisnya bukan anak panah, tetapi bow atau busur. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara-saudara, yang pertama, yang dibuka meterai pertama, dan ada kata dari makhluk itu, mari. Artinya ada suatu sambutan atas apa yang dilihatnya, yaitu penunggang kuda putih. Penunggang kuda putih dari sudut penglihatan orang dunia adalah kuda putih membawakan pembawa kebenaran dan dimuliakan, dikatakan sebagai pemenang karena berhasil mendapat mahkota tanda kekuasaan. Tetapi saudara, perhatikan cara kita mendengar. Kenyataannya adalah dia tidak membawa anak panah, tidak membawa firman Kristus. Berarti dia tidak membawa nama Kristus dimuliakan dan ditinggikan. Ini adalah bisa kita katakan sebagai penyesatan. Serupa Kristus tetapi tidak sama. Dia membawa kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ingat seperti tadi Matius 24. Poin yang pertama. Semua pengajaran yang membawa kemuliaan kepada diri sendiri atau tokoh manusia akan mengarah kepada ketakutan dan melemahkan. Pengajaran Kristus menumbuhkan iman umat percaya dan membawa kepada kemuliaan Tuhan Yesus. Segala makhluk harus bertekuk lutut kepada Yesus. Dia di atas segala nama yang bisa disebut di dalam dunia ini. Amin. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat meterai kedua. Wahyu 6 ayat ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Yang berkata siapa? Makhluk. Ayat keempat, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dari sini kita mudah bisa melihat bahwa penunggang kuda kedua yang dilihat oleh Yohanes adalah kuda merah, dan itu mengambil damai sejahtera, membawa sebilah pedang. Berarti dia membawa peperangan. Ingat kepada Matius ke-24 yang poin kedua adalah deru perang dan kabar tentang perang. Perang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dunia dibagi menjadi keberpihakan, mengarah kepada perang dunia. Roh jahat yang bekerja pada penunggang kuda merah membawa kepada perpecahan, membawa kepada pertarungan, membawa kepada perkelahian. Dan spiritnya, rohnya, itu bekerja membuat umat percaya juga mudah tersinggung, mudah berkelahi, mudah tidak senang hati, atau mudah kesal. Saudara, asal kita tahu bahwa itulah roh atau evil spirit
yang membawa kepada mencabut atau mengambil damai sejahtera dari bumi ini. Meterai ketiga, Wahyu 6 ayat kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Lagi-lagi yang mengatakan, sebelum kuda hitam ada makhluk yang berkata, mari. Ayat ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. Berarti di sini sebenarnya dari mulai kuda putih, kuda merah, kuda hitam, ada keempat makhluk yang berkata, mari. Dan satu di antara keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, sebagai keterangan, sebagai sedikit informasi, nilai sedinar pada saat itu adalah nilai dari hasil kerja 1 hari. Jadi seperti upah kerja minimum gitu ya pada saat ini yang berlaku di kita. Dan jika saudara menderita dan minyak menceritakan, enggak saudara, berarti kalau 1 dinar adalah upah sehari dan 1 cupak di sini adalah measure atau ukuran yang dipakai sebagai 1 liter gandum. Berarti kira-kira harga 1 liter gandum, katakanlah 1 kilogram beras, itu adalah upah 1 hari, upah minimum 1 hari. Berarti itu cukup mahal, saudara. Saudara kerja 1 harian dan hanya mendapatkan 1 liter beras. Harga-harga menjadi mahal seperti apa yang kita alami pada saat ini. Saudara, dikatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak berbicara tentang urapan. Urapan apa? Roh Kudus. Anggur berbicara tentang darah Kristus. Artinya, jangan rusakkan umat Tuhan yang mempunyai Roh Kudus. Kita semua mempunyai Roh Kudus, saudara. Amin. Kita sudah diurapi. Dan jangan rusakkan kepada umat percaya yang ada tanda darah Kristus di dalam dirinya. Kita sudah percaya kepada Yesus Kristus yang menebus segala dosa kita. Kita sudah diberi tanda darah Kristus. Ada tanda Kristus di dalam diri kita. Saudara, sekarang kita lihat meterai keempat, yaitu Wahyu 6 ayat ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ayat ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Itu bahasa Inggrisnya pale atau pucat. Jadi kuda hijau pucat, saudara-saudara. Dan pucat di sini berbicara tentang kematian. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara-saudara, kuda yang keempat ini seperti rangkuman dari kuda yang sebelumnya. Dia membawa kematian karena ada kelaparan, ada penyakit sampar, ada peperangan, dan ada binatang-binatang buas. Apakah binatang buas? Kita bisa melihat virus-virus yang bekerja juga sebagai binatang buas, bukan saudara? Dia mematikan. Nah saudara, ada maut yang mengikuti kuda hijau pucat yang terakhir. Nah, sekarang kita bisa melihat perbandingan antara Matius ke-24 dan Wahyu ke-6. Matius ke-24 dengan poin ke-1, 2, 3, dan 4 dibandingkan dengan Wahyu ke-6 dengan 4 penunggang kuda. Itu nanti kita bisa lihat ya di akhir dari sharing ini yang saya bikinkan dalam presentasi PowerPoint. Nah, kita teruskan. Kitab Wahyu ke-6 berbicara tentang 4 penunggang kuda yang mewakili roh-roh jahat yang membawa berbagai jenis kehancuran, penderitaan, atau sorrow,
di akhir zaman ini. Jawaban keselamatan untuk kita ditemukan dalam 4 wajah atau makhluk yang disebutkan dari tadi, yang berkata mari. Dan itu adalah 4 wajah Kristus yang dicatat di dalam Injil atau Gospel. Aspek yang berbeda dari siapakah Yesus dilihat dari atau sesuai dengan wajah yang tampak. Wajah-wajah ini sesuai dengan 4 kitab Injil yang memberitahu kepada kita tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita lihat ya saudara detailnya. 4 wajah Kristus dalam kitab Wahyu mewakili semua pekerjaan Yesus yang dicatat dalam kitab Injil. Jadi kita tetap konsisten bahwa Injil dan seluruh kitab yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru itu adalah kabar baik, kabar tentang Yesus. Kita melihat kitab Wahyu bukan melihat antikrisnya, bukan melihat nabi-nabi palsunya, bukan melihat bencananya, tetapi kita melihat pekerjaan anak domba Allah, Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Kitab Matius digambarkan sebagai lion atau raja. Raja ya saudara, menggambarkan tentang raja. Lion itu singa, menggambarkan tentang raja. Matius 2 ayat kedua mengatakan bahwa orang Majus bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami sudah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius menceritakan Yesus dengan wajah lion. Markus menggambarkan Yesus dengan wajah lembu, simbol dari bekerja. Kalau lion simbol dari raja, ox atau lembu simbol dari bekerja. Markus 10 ayat 45 mengatakan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Hamba menggambarkan tentang bekerja dan bekerja. Dan Yesus di kitab Markus menggambarkan ox, anak lembu yang bekerja sebagai hamba. Saudara, dia merendahkan dirinya sebagai hamba yang bekerja. Lukas menggambarkan wajah Kristus sebagai manusia atau man. Lukas 4 ayat 18, sebagai manusia, roh Tuhan ada padaku, kata Yesus. Oleh sebab ia Allah telah mengurapi aku, kata Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Allah telah mengutus aku, kata Yesus. Dia sebagai manusia dan dia diurapi, dia diutus untuk menyampaikan kabar baik oleh Allah Bapa. Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah. Kita tahu di Yohanes 1 ayat ke-1 dan ayat kedua, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, dan ayat ke-14-nya firman itu telah menjadi manusia. Artinya Yesuslah firman dan dialah Allah. Yohanes menceritakan wajah Kristus sebagai eagle atau di bahasa Indonesianya burung nasar. Nah, saudara, mengapa saya mengatakan ini? Karena kita sudah menjelaskan tentang 4 wajah, 4 makhluk yang berkata mari sesaat sebelum 4 penunggang kuda menyatakan dirinya untuk bekerja merusak bumi ini. Yesus sudah memapak, menghadang mereka. Nah, saudara, Wahyu keempat menceritakan tentang 4 makhluk tersebut atau 4 wajah Kristus. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, di sini Yohanes ya melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat kedua, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah
tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita bisa melihat apa yang akan terjadi, itu adalah suatu blessing. Kita melihat sesuatu yang terjadi dan itu diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu berbahagialah yang membacakan dan yang mendengar. Wahyu keempat ayat ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ayat ke-7, adapun makhluk yang pertama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, ox, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, man, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, yaitu eagle. Ini menggambarkan tentang 4 makhluk yang sudah saya uraikan tadi sebagai wujud Kristus di dalam 4 Injil, yaitu kabar baik untuk kita, umat percaya, saudara-saudara. Gospel of Christ. Nah, saudara-saudara, luar biasanya 4 wajah ini dikatakan di kitab Yehezkiel dengan posisinya, saudara. Yehezkiel 1 ayat 10. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Ini yang man, ya, muka manusia di depan, yaitu di south atau selatan. Muka singa di sebelah kanan, yaitu di timur. Muka lembu di sebelah kiri, yaitu di barat. Dan muka Raja Wali di belakang, yaitu di utara. 4 wajah Kristus, efisiensi Kristus dengan posisi 4 mata angin. Sudah siap mencegat 4 penunggang kuda di Wahyu 6. Sekarang kita lihat, 4 penunggang kuda juga menempati 4 posisi mata angin. Dicatat di dalam Sakaria 6 ayat 1. Jadi kalau keempat makhluk yang memperlihatkan wajah Kristus dicatat dalam Yehezkiel, di sini 4 penunggang kuda dicatat di dalam kitab Sakaria 6 ayat ke-1. Aku melayangkan mataku, ini Sakaria. Maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Tembaga menggambarkan apa? Judgment, penghakiman. Ayat ke-6. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Kalau dikatakan keluar ke utara berarti dia keluar dari selatan. Kuda hitam keluar dari selatan. Yang putih itu keluar ke arah barat. Berarti dia keluar dari timur. Yang berbelang-belang artinya yang kuda hijau pucat, saudara. Keluar ke tanah selatan. Berarti dia ada di utara. Dan yang merah itu keluar ke timur. Berarti itu keluar. Artinya tidak ada tulisan ke timur, tetapi sisa mata angin adalah ke timur. Jadi saya menambahkan di sini yang merah itu keluar ke timur, saudara-saudara. Berarti dia ada di barat. Gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi, lalu berkatalah ia, pergilah jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Nanti kita lihat bersama di PowerPoint, tapi di sini kita bisa melihat bahwa kuda putih datang dari timur berhadapan dengan lion atau singa. Kuda hitam ke utara datang dari selatan berhadapan dengan man atau manusia. Kuda hijau pucat atau yang dikatakan di Sakaria berbelang-belang pergi ke selatan berarti dia datang dari utara berhadapan dengan Raja Wali, eagle atau burung nasar. Kuda merah ke timur berarti datang dari barat berhadapan dengan calf, ox atau lembu. Saudara-saudara, sisa daripada materai yang ke-5, 6, dan 7
Ini saya bacakan yang kelima dan keenam. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka mati martir. Jadi setelah 4 penunggang kuda itu ada penyiksaan yang luar biasa dan banyak umat Tuhan yang mati sebagai martir. Ayat ke-12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Saudara, 4 penunggang kuda ditambah meterai kelima dan keenam yang dibukakan. Apakah itu semua? Nanti saya lihatkan di dalam PowerPoint ya saudara-saudara. Kita siap untuk melihat di dalam PowerPoint. The beginning of sorrow atau permulaan penderitaan. Kita melihat 4 penunggang kuda, putih, merah, hitam, dan hijau pucat. Lalu kita bandingkan Matius ke-24 dengan Wahyu yang ke-6 yang tadi kita sudah belajar. Matius 24 membawa poin yang pertama penyesatan, Matius 24 ayat ke-4, dan kuda putih di Wahyu ke-6 membawa busur tetapi tidak ada panah, dan mahkota, dan juga meraih kemenangan. Ini saudara sudah mendengar sharingnya bahwa ini juga membawa kepada penyesatan. Matius ke-24 di ayat ke-6, yaitu poin kedua, membawakan deru perang bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan Wahyu ke-6 berbicara tentang kuda merah, mengambil damai sejahtera, saling membunuh, dan membawa pedang yang besar. Berbicara tentang perang. Matius ke-24 yang dikatakan oleh Yesus, poin ketiga adalah kelaparan. Dan Wahyu ke-6, kuda putih mengatakan memegang timbangan dan harga barang-barang menjadi sangat mahal yang bisa mengarah kepada kelaparan. Saudara-saudara, Matius ke-24 adalah Yesus yang memberi tanda tentang kedatangannya, dan Wahyu ke-6 adalah Yohanes melihat penglihatan ini karena meterai yang dibukakan oleh Tuhan Yesus atau anak domba Allah. Ini dua-dua berbicara tentang hal yang sama. Dan poin keempat adalah pestilence atau tadi pandemik, endemik, virus, dan gempa bumi di dalam Matius 24 ayat ke-7, dan Wahyu ke-6 berbicara tentang penunggang kuda yang keempat, penunggang kuda hijau kuning atau hijau pucat atau berbelang-belang membawa maut, 1/4 penduduk dunia akan mati, akan membawa kelaparan, penyakit sampar, dan binatang-binatang buas yang bisa-bisa adalah virus. Nah, saudara-saudara, 4 penunggang kuda sudah kita bahas secara detail dan kita melihat posisinya. Ini kita berbicara tentang 4 wajah Allah, 4 wajah Kristus, Tuhan Yesus, yaitu lion, ox atau calf, anak lembu, man, manusia, dan eagle. Lion berbicara tentang Yesus sebagai raja, ox Yesus sebagai Yesus yang bekerja sebagai hamba, dan man yaitu Yesus sebagai manusia yang mendapat urapan dan diutus oleh Allah, yang bisa merasakan semua penderitaan kita karena dia adalah manusia seperti kita juga. Dan wajah terakhir adalah eagle, nasar atau raja wali, itu Yesus sebagai Allah. 4 keberadaan, efisiensi atau akses dari Yesus yang ada di bumi yang berbicara melalui Injil. Dan kita lihat detailnya saudara, mereka 4 makhluk dan 4 penunggang kuda menempati posisi yang sudah dibicarakan tadi di kitab Yehezkiel dan Zakaria. 1, tentang lion.
kuda putih datang ke barat. Alkitab mengatakan dia ke barat, artinya dia ada di timur, dan di timur sudah berjaga Lion of Judah. Dia adalah raja dari segala raja yang datang ke bumi sebagai anak domba Allah yang mati menebus segala dosa kita. Oleh karena itu saudara-saudara, penting untuk kita percaya ya saudara, mengaminkan bahwa dia datang untuk menebus segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita melalui darah yang sudah dicurahkannya, dan kita sudah dibaptis. Itu diperlihatkan di dalam kemah suci Musa dengan perkakas, yaitu mezbah bakaran dan kolam pembasuhan yang berbicara tentang Yesus Kristus, tentang salib Kristus. Saudara-saudara, yang kedua adalah kuda merah yang datang ke timur, berarti dia ada di barat, dan di situ lihat sudah diadang oleh ox yang berbicara tentang hamba. Dia yang bekerja, dialah panglima tentara sorgawi yang mengepalai semua bala tentara sorga untuk melawan kuda merah. Dan bagi manusia, dia setia bekerja untuk kita. Dia adalah pendoa syafaat kita. Di dalam kemah suci Musa, perkakas yang ada di barat adalah mezbah ukupan yang berbicara tentang doa orang-orang kudus. Di situ Yesus yang berdoa untuk kita. Haleluya, saudara. Kita bisa bicara lagi tentang ini semua lebih detail, tapi untuk kali ini sharing hanya untuk memperlihatkan bahwa saudara jangan melihat fokus kepada bahaya, tetapi kita fokus kepada Yesus yang sudah datang di dunia. Dan dia bekerja sampai dengan saat ini untuk menghadang pekerjaan dari evil spirit yang ingin untuk menghancurkan dunia. Saudara-saudara, pengharapan, iman pengharapan kita diletakkan kepada anak domba, kepada Yesus Kristus, kepada Raja dari segala raja. Haleluya. Dan lihat kuda ketiga adalah kuda hitam. Dia berangkat ke utara. Oleh karena itu dia ada di selatan dan dihadang oleh Yesus dengan wajah man atau manusia. Sebagai manusia dia bisa merasakan seluruh penderitaan kita. Dan perkakas yang ada di sebelah selatan adalah kaki Dian, yaitu pujian penyembahan kepada Yesus. Dan saudara, dialah yang akan menolong kita, menjaga, melindungi kita. Oleh karena itu letakkan segala pengharapan kita akan pertolongan kepada Yesus Kristus. Untuk menghadang kuda hitam yang membawa kepada kelaparan. Nah, saudara-saudara, jangan pernah khawatir karena pesan Kristus adalah janganlah gelisah hatimu. Karena ini semua adalah permulaan penderitaan. Itu adalah artinya adalah kita bisa dengan teguh, tabah menghadapi ini semua dengan kekuatan yang berasal dari Yesus. Nah, saudara, kita lihat poin yang keempat adalah kuda hijau kuning atau hijau kepucatan yang membawa maut, kerajaan maut mengikutinya. Tapi lihat, Yesus sebagai Allah sudah ada di sana untuk menghadang pekerjaan maut. Maut sudah maut, di manakah sengatmu? Kita sebagai umat percaya, kita percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan maut bagi kita. Kita sudah mendapatkan hidup. Kita tetap hidup walaupun kita mati. Saudara-saudara, eagle atau burung nasar ini adalah Allah sendiri yang akan menghadapi maut yang dibawa oleh kuda penunggang kuda warna hijau. Dan dilihat dari perkakas kemah suci Musa, di sebelah utara itu ada meja sajian yang mempresentasikan sebagai firman Allah. Kita anak-anak Allah, kita umat percaya, gereja Tuhan, kita mempunyai firman. Dengan firman itulah kita percaya bahwa maut tidak akan pernah menguasai kita. Haleluya, saudara.
Biarlah ini menjadi suatu kekuatan bagi kita. Apapun yang akan kita alami di depan, tapi kita tahu penjagaan, perlindungan, kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Dia setiap hari akan mengisi hidup kita lebih daripada cukup untuk menghadapi permulaan penderitaan. Saudara, kita akan melihat Wahyu 8 ayat ke-1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Mengapa sunyi senyap? Meterai ketujuh dibuka, tetapi sorga menjadi hening selama setengah jam. Mengapa? Karena mereka semua yang ada di sorga, mereka tercengang karena sesuatu terjadi yang luar biasa. Kita diharpaso. Kita di rapture. Saudara bisa mendengarkan khotbah yang sebelumnya, saya pernah sharing tentang rapture. Baiklah saudara melengkapi pengetahuan ini dengan mendengarkan khotbah yang judulnya rapture, yaitu part 1, bagian pertama. We make it. Kita akan mengalami ini. Pada waktu kita tidak mengalami meterai yang ketujuh. Meterai ketujuh dibuka, ada suatu bencana yang sangat besar terjadi, yaitu tribulation, tetapi kita diharpaso, sorga hening menyambut kita. Ayat keduanya, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Kalau kita melihat skemanya, gereja, kita hidup di dalam masa anugerah, yaitu gereja. Dan saudara, sekarang kita melihat bahwa kita bisa mengalami the beginning of sorrow. Dilihat dari tanda-tandanya, kita sedang mengalami datangnya 4 penunggang kuda. Yaitu 7 meterai dibukakan. Dan di sini kita akan mengalami rapture. Bisa-bisa tidak mengalami meterai yang kelima, keenam, dan yang pasti pada waktu yang ketujuh, kita sudah nyampe. Haleluya saudara, biarlah kita berdoa dan percaya bahwa kita tidak menghadapi murka Allah, yaitu yang dilihat di dalam tribulation, 7 sangkakala. Kita sudah di rapture. Dan setelah tribulation 3,5 tahun akan ada mid, masa di tengah-tengah, dan setelah mid adalah great tribulation. 3,5 tahun kemudian 7 cawan murka Allah. Dan setelah itu milenium. Ini sudah pernah dibukakan di dalam rapture. Saudara-saudara, mari kita melihat bahwa kedudukan kita ada di sini. Dan setiap saat sekarang kita bisa di rapture. Itulah pengharapan umat percaya. Nah saudara, mari kita melihat hanya kepada Yesus. Looking unto Jesus. Yang dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, the author and finisher of our faith. Artinya dialah yang mengarang, dialah yang membawa iman sampai kepada akhirnya. Dia membawa iman itu, membawa untuk kita. Dari mulai awal sampai kepada akhir, dia membawa, memberi, dan ikut menjalani iman di dalam kita. Di dalam Ibrani 12 ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalimat ini di dalam bahasa Inggrisnya the author and finisher of our faith. Artinya di dalam masa anugerah ini saudara, kita berjalan bersama imannya Kristus saudara. Bahkan iman kita yang sangat kecil itu didukung, disupport oleh iman Kristus. Sehingga untuk masa anugerah ini kita berjalan dan kita kuat, kita teguh karena ada iman Kristus di dalam kita. Yang dengan mengabaikan kehinaan, yaitu Yesus mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin saudara. Dialah the author and the finisher of our faith. Dari iman kita. Mata tertuju ke depan. Dikatakan looking unto Jesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Kalau mata tertuju itu ke depan ya saudara, forward. Jadi bagaimana pertahanan kita yang di belakang?
Yesaya 58 ayat ke-8 mengatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi baris depan. Kita sudah percaya bahwa kita dibenarkan, saudara-saudara. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus. Kehidupan kita selalu di dalam Yesus. Dan kita sudah dibenarkan. Itulah barisan depan kita. Dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita. Oleh karena itu, baiklah mata kita selalu tertuju hanya ke depan, yaitu Kristus. Ke arah Kristus. Karena bagian belakang kita dijaga oleh kemuliaan Tuhan. Haleluya, saudara. Inilah the end dari permulaan penderitaan, karena setelah itu akan datang masa kesusahan, yaitu tribulation. Nah, saudara-saudara, semoga diberkati, semoga saudara berbahagia telah mendengarkan firman yang dibawakan dari kitab Wahyu ini dan tanda-tandanya yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya di dalam Matius 24. Biarlah kasih, damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam kehidupan saudara. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.